Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Oke, perkenalkan nama aku Aureliva Pratiwi. Aku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Sekarang aku sedang di jurusan akhir, sedang nyusun skripsi. Nah, di sini aku berkesempatan untuk membersamai teman-teman untuk membicarakan tentang diabetes. Teman-teman sebelumnya udah ada yang tentang diabetes? Cuma sedikit tahu sih. Sedikit tahu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke materinya, boleh teman-teman perkenalan dulu? Oh, boleh. Oke, siapa? Nama saya Krisna, umur 18 tahun. Oke, apa? Kalau saya Rizky Maulana, umur saya 20 tahun. Nama saya Mama Rifki dan saya berumur 18 tahun. Nama saya Aulia, saya 20 tahun. Saya Cia, 19 tahun. Teman-teman, karena kita di sini mau membahas tentang diabetes. Kali ini yang akan dibahas itu temanya tentang muda, sehat, bebas diabetes. Yaitu strategi pencegahan dini diabetes tipe 2 melalui pendekatan fisik dan psikologi yang selaras. Teman-teman semuanya, karena teman-teman nih masih seumuran saya juga kan, kayak masih 18 tahun, masih muda, masih 20 tahunan. Pasti kita tuh masih aktif-aktifnya untuk keluar, main sama teman-teman, ngopi, ya kan? Nah, teman-teman sendiri tuh sering gak sih ngopi sama teman-teman gitu? Sering. Sering ya. Dan teman-teman tahu nggak kalau misalnya gula dari kopi tersebut tuh banyak banget, apalagi kopi susu? Kurang tahu sih itu. Masa kurang tahu, pasti tahu lah. Taunya manis aja. Taunya manis aja. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya coba aku pengen tanya deh. Salah satu dari kalian ada yang tahu nggak diabetes itu apa? Diabetes itu kalau yang setahu saya itu kelebihan gula. Kelebihan gula. Benar nggak salah. Yang lain? Ada yang mau jawab? Diabetes itu yang biasanya kakinya itu luka gitu ya? Iya, yang biasa kakinya itu kayak luka-luka nggak sembuh-sembuh ya kan? Oh iya. Iya, benar. Nah, di sini kita santai aja ya, kita kayak diskusi grup aja, ngobrol aja. Nah, biar aku jelasin lebih dalam ya tentang diabetes. Jadi, diabetes itu penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau kadar gula dalam darah akibat gangguan produksi atau ketidakmampuan tubuh untuk merespon hormon insulin secara efektif. Yang intinya adalah tubuh itu kehilangan kemampuan mengubah gula menjadi energi secara optimal. Jadi glukosanya itu menumpuk di aliran darah. Nah, itu yang bakal mengganggu tubuh kita. Jadi gulanya itu harusnya jadi energi, jadi sumber energi kita, tapi malah gulanya menjadi menumpuk di dalam darah kita. Dan ada 3 tipe utama diabetes. Ada diabetes tipe 1, yaitu seperti reaksi autoimun di mana tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Biasanya tuh kayak di usia-usia dini itu udah ketahuan. Ada juga tipe 2 ini yang akhir-akhir ini cukup common lah di kalangan umur kita, karena kita kebiasaannya ya ngopi, jajan-jajan manis, snacking time, makan-makan donat. Kan sekarang donat viral di mana-mana, donat gula, donat kentang. Nah, jadi diabetes tipe 2 itu adalah tubuh mengalami resistensi insulin, yaitu sangat dipengaruhi dengan gaya hidup dan meluas banget di kalangan usia dan di dunia ini. Jadi tipe 2 itu lebih ke gaya hidup dan pola makan. Diabetes gestasional, yaitu kenaikan kadar gula darah yang dideteksi pertama kali pada masa kehamilan. Kenapa sih usia muda seperti kita itu rentan? Yang pertama itu ada budaya sugar rush. Jadi budaya sugar rush itu tingginya paparan konsumsi minuman manis kekinian seperti boba, atau dulu kan boba, kalau sekarang tuh lebih ke kopi susu, Thai tea, milk tea, everything about milk atau gula-gula, semuanya gula. Nah, itu yang mengandung sirup fruktosa yang berkadar tinggi, pemicu resistensi insulin mendadak. Lalu bisa juga tentang gaya hidup sedenter atau kurangnya aktivitas fisik akibat tingginya durasi screen time harian. Jadinya kan mager, malas gerak, nggak olahraga, setiap hari main sosmed, main TikTok kan, main game, PUBG. Jadinya itu tuh menjadi pembakaran energi kita tuh minimal banget. Teman-teman di sini pada olahraga nggak? Kurang sih, jarang-jarang. Seminggu sekali sih, Kak. Seminggu sekali nih, masih mending nih daripada yang lainnya. Parah banget. Oke. Kita lanjut ke begadang kronis, yaitu kurang tidur akibat tuntutan tugas atau media sosial yang mengacaukan regulasi hormon nafsu makan dan menurunkan sensitivitas tubuh terhadap insulin secara drastis. Jadi jangan kalian pikir kalau misalnya nggak makan gula,
nggak minum gula tapi kalian begadang, itu kayak ya udah nggak mungkin kena diabetes, padahal bisa aja karena kan itu juga mengganggu pola hidup kalian, jadi sensitivitas tubuh kalian terhadap insulin itu bisa menurun begitu. Jadi ada langkah-langkah nyata pencegahannya juga, dimana kalian tuh sebenarnya di usia sekarang, usia-usia yang sangat rentan terkena dan masih harus untuk tumbuh lebih baik, kalian tuh juga masih bisa untuk mencegah hal-hal tersebut walaupun kalian sebelumnya sudah pernah melakukan atau menjalani kehidupan seperti sebelumnya, kehidupan yang kurang baik, yaitu dengan makan dengan nutrisi seimbang, yaitu model T. Ini aku ada baca kalau misalnya di model T ini tuh lebih caranya tuh kayak membatasi konsumsi gula maksimal 4 sendok makan per hari dan terapkan piring sehat, yaitu setengah sayur, 1/4 karbohidrat kompleks dan 1/4 protein. Lalu kalian juga harus menjaga berat badan ideal. Dari yang aku lihat sih berat badan kalian semuanya di sini ideal sih, masih sesuai lah dengan tinggi kalian. Lalu kalian juga harus aktif bergerak minimal itu 150 menit per minggu, kayak olahraga ringan aja, entah itu lari, jalan pagi, atau push up, sit up di rumah. Apapun hal-hal yang ringan yang bisa kalian lakuin di rumah, lakukan aja selama itu bisa membuat kalian tuh aktif bergerak dimanapun dan kapanpun. Dan kalian juga harus screening rutin mandiri. Bisa kalau misalnya teman-teman tuh tahu tes gula darah nggak? Nah, tes gula darah, tes kolesterol ini, nah itu tuh bisa teman-teman lakukan secara rutin, mungkin minimal 1 tahun sekali atau beberapa bulan sekali. Itu jadinya kalian bisa terus-terusan untuk mengecek kembali sebenarnya kadar gula kalian itu normal atau tidak dan sebagainya. Lalu sebenarnya tuh apa sih yang terjadi di tubuh kita ketika kita tuh stres dan akhirnya kita bisa mengalami gula darah tersebut. Jadi ketika kalian mengalami stres, tekanan, misal kalian itu kan masih pada sekolah kan, nah jadi tuh ada tekanan akademik misalnya, atau tekanan pada relasi pertemanan yang akhirnya memicu respon kecemasan di otak kalian, atau itu bikin kalian itu lebih stres. Lalu itulah yang membuat kelenjar adrenalin atau kelenjar kortisol itu melepas hormon stres ke dalam darahnya, dan berarti kortisol tersebut memblokir kemampuan sel dalam menyerap gula, dan terakhir gula tuh akan menumpuk bebas di dalam darah tanpa terkontrol, dan akhirnya itu yang mengakibatkan kalian itu bisa terkena diabetes hanya karena kalian stres. Tapi tentu itu pasti dibarengin oleh pemicu-pemicu lainnya, mungkin kayak pola makan kalian tadi yang belum benar, pola tidur, pola hidup, dan lain-lainnya. Lalu ada juga nih hambatan psikologis dan solusinya. Mungkin dari emotional eating deh, kayak kalian itu kan di usia-usia sekarang, kayak aku juga ngerasa aku tuh masih sering mengkonsumsi makanan manis atau junk food yang berlebih, kayak untuk menenangkan pikiran aku, atau kayak aku pengen aja nih makan makanan manis. Kalian juga kayak gitu nggak? Ya. Dan solusinya itu mungkin kalian bisa melampiaskannya dengan hal-hal lain. Misalnya kalau misalnya kalian pengen makan manis gitu, kalian bisa ganti ke buah. Atau kalau misalnya kalian lagi stres tugas, pasti kalian pengen kayak pengen ngopi, pengen beli donat yang pokoknya bikin aku happy deh. Atau kalian lagi menstruasi, misalnya cewek-cewek nih, kayak aku pusing, aku bad mood, aku pengen makan coklat aja. Nah, mungkin hal-hal tersebut bisa diganti ke yang lebih sehat seperti makan buah, atau ketika kalian mengalami stres, kalian bisa mencoba untuk journaling, relaksasi, mulai dari hal-hal kecil tersebut. Lalu selanjutnya mungkin kalian ketika teman-teman kalian ngajakin untuk yuk kita ngopi, itu kan jadinya kan ada kayak social FOMO gitu kan, kayak fear of missing out, takut misalnya teman-teman pada ngopi terus kita nggak ngopi, atau teman-teman pada pesan kopi susu, masa kita pesen teh sendiri, karena pasti di usia sekarang tuh kalian masih kayak malu gitu, pengen minum kopi juga biar sama kayak teman-teman yang lain. Nah, mungkin ketika kalian diajakin teman-teman kalian ngopi, kalian pengen banget juga ikut-ikutan ngopi kan. Nah, hal-hal tersebut tuh kayak bisa aja kalian tuh ikut ngumpul sama yang lain, tapi mungkin kalian pesennya minuman yang lain yang lebih sehat. Mungkin kalau ada jus, kalau ada sesuatu yang lebih sehat, atau lebih baik kalau misalnya kalian minumnya air putih aja, nggak perlu malu kalau misalnya kalian tuh ke coffee shop pesennya air putih. Kalian bisa barengin dengan makanan berat yang ada di situ, atau snacks di situ yang bisa kalian pesan selain minuman-minuman manis tersebut. Lalu
Mungkin kalian di sini ada yang udah terlalu sering untuk makan dan minum gula sampai akhirnya itu kalian tuh ngerasa badan kalian itu udah nggak sehat, tapi kalian ketika mau melakukan diet yang baik untuk tubuh kalian tuh malah ngerasa kalau misalnya diet itu terlalu menyiksa, kayak aku hari ini masa harus ngurangin gula lagi, aku harus perlu gula, aku harus perlu kopi. Jadinya kalian tuh punya mindset tersendiri untuk berpikir kalau misalnya diet gula itu adalah menyiksa untuk kalian, padahal tuh sebenarnya diet itu nggak harus terutama diet gula ya, itu tuh nggak harus langsung stop semuanya gitu. Padahal kalian bisa dari sehari untuk nggak ngopi dulu, besoknya untuk nggak ngopi, atau kayak hari ini maksimal gula cuma 2 sendok, atau misalnya hari ini 4 sendok aja, besok 2 sendok, besok 1 sendok, baru besok benar-benar nggak no sugar at all. Itu juga bisa kalian lakuin, jadi step by step. Nah, mungkin untuk cara pencegahan dan penyampaian dari aku segitu aja nih untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum aku mengakhiri sesi komunikasi kita saat ini? Kak, saya izin bertanya. Ini kan baru lulus SMA ya, dan ingin memasuki kuliah. Selama kegiatan libur saya itu, saya kan pasti nggak punya kesibukan apa-apa dong. Iya. Nah, itu tuh menyebabkan saya tuh jadi lebih sering begadang, Kak. Pada saat saya begadang itu, ya saya kan kayak menghabiskan waktu seperti bermain game dan minum kopi sasetan. Oh, kopi yang sasetan yang banyak gula itu. Iya, yang kemungkinan kadar gulanya tinggi. Nah, itu tuh saya rutin melakukannya tuh setiap malam. Dan itu yang bikin pola tidur saya tuh rusak. Kira-kira bagaimana ya cara mengatasi atau memperbaiki pola hidup saya? Oke, kalau misalnya ditanya bagaimana cara kita mengatasi pola hidup kita yang sebelumnya sudah menurut kita kurang baik dan kita ingin merubah itu menjadi lebih baik, mungkin itu kembali satu ke kesadaran diri abang. Misalnya abang tuh udah pengen merubah diri abang, nah itu udah bagus, berarti kesadaran diri itu abang udah punya. Lalu step by stepnya bagaimana? Mungkin dari begadang tadi. Begadang itu kan sebenarnya karena abang itu memiliki energi yang sebenarnya cukup banyak, tapi abang tidak menggunakannya cukup baik. Nah, abang bisa melakukan olahraga mungkin di pagi hari ketika abang bangun. Abang mulai untuk mengisi waktu-waktu luang abang itu dengan kepadatan, atau sesimpel mengemas rumah, masak nasi, dan beberes kamar. Karena waktu libur itu kan masih banyak kan waktunya kan, apalagi yang tadinya sibuk sekolah terus tiba-tiba harus beberapa bulan itu libur panjang banget itu. Kalau dari SMA untuk ke kuliah itu kan liburnya panjang. Atau abang bisa juga mengisi dengan hangout sama teman-teman, tapi dalam hal-hal positif, misalnya belajar bareng. Jadi waktu abang tuh benar-benar padat, tapi usahakan untuk no screen time. Jadi dimana ketika abang tuh udah nggak megang HP sama sekali, abang udah menghabiskan energi abang udah olahraga, udah mengeluarkan semua energi abang. Jadi ketika waktunya tidur, ketika tubuh itu merasa lelah, abang itu bakal langsung tertidur. Jadi jam tidur abang juga akan lebih baik. Dimulai dari hal-hal seperti itu dulu. Lalu selanjutnya bagaimana dengan minum kopinya? Nah, minum kopinya tersebut mungkin abang juga bisa mengganti kopinya, dimulai dari kopi yang tidak kemasan dulu. Mungkin abang bisa membuat kopi yang alami dulu sekali-sekali, kopi hitam dengan gula dulu, lalu dikurangi lagi menjadi kopi hitam biasa, lalu dikurangi untuk no caffeine at all, karena lebih baik untuk abang menjaga tubuh abang dengan no caffeine. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cek gula darah itu biasanya di mana ya? Cek gula darah. Ini penting ya teman-teman semuanya. Kalau untuk teman-teman yang belum tahu, sebenarnya cek gula darah itu bisa di mana aja. Bisa di puskesmas. Di puskesmas itu gratis, pakai BPJS, udah di handle sama pemerintah. Jadi tinggal datang, konsultasi, mau tes gula darah itu boleh banget. Bisa juga kalau misalnya teman-teman ke klinik atau ke apotik. Di apotik biasanya suka ada kayak, dan itu biayanya juga masih tergolong murah lah, masih harga kopi lah. Jadi kayak teman-teman masih sangat-sangat boleh untuk pergi ke apotik, klinik atau puskesmas terdekat untuk ngecek gula darah tersebut. Sudah terjawab? Masih Kak. Oke. Kak, kalau aku nih kan sehari ini nggak bisa nih
tanpa kopi, wajib tuh minimal sehari sekali deh minum kopi. Nah, tapi aku diimbangi sama olahraga juga, itu gimana ya Kak? Oke, nah untuk kasus abangnya sebenarnya karena gulanya itu sudah keluar menjadi energi kan, karena abang dibarengin dengan olahraga. Tapi yang perlu kita ingat lagi, gula itu tidak semata-mata hanya ada di dalam kopi, tapi bisa dari nasi, bisa dari misalnya makanan yang abang konsumsi mengandung kecap, mengandung gula, atau kue-kue yang abang makan, itu kan juga gula kan. Takutnya ketika gula dari kopi dan gula dari makanan-makanan lainnya itu bertumpuk, jadinya tidak keluar semuanya pada saat olahraga. Jadi akan lebih baik kalau misalnya abang untuk pelan-pelan mengganti kopi dengan gula yang manis-manis tersebut ke minuman-minuman yang lebih sehat. Mungkin ketika abang berolahraga dan abang butuh kafein, abang boleh minum kopi americano, atau abang bisa menggantinya dengan jus-jusan saja seperti jus pisang yang mengandung protein, gula yang lebih tinggi juga tapi gula yang baik, jadinya tubuh abang juga bisa menjadi lebih sehat. Oke, sudah terjawab? Ada yang mau bertanya kembali? Sudah cukup? Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya bisa talk to talk seperti ini. Saya sangat senang teman-teman bisa hadir hari ini dan saya sangat menghargai keberadaan teman-teman. Terima kasih banyak. Kasih juga. Oke, saya izin akhiri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.